Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah etika profesi kerja, selamat datang. Kembali lagi bertemu dengan saya, John Herikson Purba, selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi kerja. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hakikat dalam bekerja. Jadi seorang profesional itu harus memahami hakikat daripada bekerja tersebut. Kita mulai saja. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan dunia kerja? Dunia kerja itu merupakan suatu titik awal di mana Anda memulai suatu tantangan hidup yang sesungguhnya. Jadi terlepas dari Anda melakukan perkuliahan, pendidikan dari jenjang SD sampai kuliah, nah ketika Anda masuki dunia kerja, itulah merupakan tantangan hidup yang sesungguhnya di mana penuh dengan saingan, tantangan, persoalan yang harus diselesaikan. Pekerjaan adalah merupakan sumber dari penghasilan dan juga suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan untuk berbakti. Nah, inilah salah satu hakikat dari bekerja tersebut. Nah, bagaimana kita untuk dapat mencapai kesuksesan ini? Maka diperlukan suatu usaha dan kerja keras. Tapi itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita harus memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang matang untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi suatu persoalan yang selalu kita hadapi setiap harinya. Karena permasalahan itu selalu dinamis. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan di luar dugaan kita, tetapi kita dituntut harus mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian dalam hakikat bekerja, kita dapat mengerti yang pertama, bahwasanya manusia itu sebagai makhluk yang harus bahagia, seperti bekerja tanpa, kalau dulu ada manusia yang dalam agama ada di Taman Firdaus, tetapi karena ia jatuh ke dalam dosa, maka ia dihukum, kemudian dia harus bekerja keras atau membanting tulang untuk membutuhi kehidupannya atau mencari makan istilahnya. Itulah adalah salah satu bentuk dasar dari kenapa manusia itu harus bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kerja adalah beban bagi orang yang malas, juga bagi kaum budak atau pekerja yang berada dalam posisi lemah. Nah, jadi bekerja itu menjadi beban untuk orang yang malas, tapi kita sebagai orang yang memiliki motivasi dan memiliki harapan yang kuat, maka kita memang bekerja itu menjadi suatu kebutuhan, bukan menjadi suatu beban yang harus kita hindari, tapi itu harus kita jalani setiap harinya. Nah, kerja yang ketiga adalah aktualisasi diri dari kerja, yaitu dikatakan sebagai peran atau sebagai cita-cita atau sebagai ambisi. Nah, di sini dikatakan kerja itu sebagai aktualisasi diri atau mencerminkan atau menggambarkan karakter diri seseorang, dikaitkan dengan peran, kemudian cita-cita dan harapan yang dimiliki seseorang tersebut. Nah, juga ada yang keempat, kerja itu merupakan suatu panggilan jiwa. Nah, panggilan jiwa di sini maksudnya adalah suatu kesadaran yang sangat mendalam, ya, yang terkadang memang tidak dimiliki semua orang. Tapi inilah adalah suatu hal yang harus kita tanamkan dalam diri, bahwasanya bekerja itu adalah suatu panggilan jiwa yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir, bekerja itu merupakan suatu ibadah. Nah, ada yang beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah suatu ibadah, merupakan memanjatkan ucapan syukur bentuk atas kehidupan yang diperoleh di dunia ini. Nah, itulah salah satu yang paling tinggi hakikat dari sebuah pekerjaan atau yang dikatakan dengan bekerja.
Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari atau yang kita alami sekarang ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya ada langkah atau step untuk adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah etika profesi ini, ya, di mana kalian harus memahami pada saat kita kuliah, tujuannya yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan, kemudian memperoleh gelar, kemudian bisa juga untuk meningkatkan karir seseorang dalam dunia pekerjaan, dan juga untuk merubah nasib, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabat seseorang itu adalah dia harus menempuh pendidikan yang baik, sehingga dia mampu merubah harkatnya dengan cara pendidikannya diperoleh dengan baik, harapannya juga memperoleh pekerjaan yang lebih baik pula. Nah, setelah kuliah, kemudian dalam proses perkuliahan, adik-adik mahasiswa memasuki dunia namanya magang industri. Nah, di dalam magang industri ini, ya, tujuannya adalah adik-adik mampu mengenal dunia kerja yang sebenarnya. Atau bisa dikatakan, bagaimana kalian memiliki pengalaman yang nyata, bagaimana sih sebenarnya orang bekerja, bagaimana kegiatannya, bagaimana kebiasaannya, dan sebagainya macamnya. Itulah yang dikatakan untuk magang industri ini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh nilai. Tentu, kenapa? Karena kalian masih dalam proses pendidikan. Jadi membutuhkan selain pengalaman, juga ada proses namanya asesmen atau penilaian. Penilaian dari hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan di industri, baik itu penilaian dari dosen di industri ataupun dosen di perkuliahan di kampus. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya magang industri ini yaitu menguntungkan pihak industri atau DUDI. Kenapa? Ya tentu dengan diadakannya magang industri ini mereka bisa memperoleh SDM atau tenaga kerja yang tidak perlu dilakukan training lagi. Kenapa? Karena kalian nanti menjadi seseorang SDM yang sudah siap pakai. Nah, nanti langsung ketika sudah tamat mereka bisa merekrut dengan tenaga atau pekerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan di industri tersebut. Kemudian yang keempat itu yang tadi saya katakan, menjadi seorang yang memiliki keahlian atau keterampilan yang siap pakai di industri. Nah, setelah itu kemudian tahap yang ketiga kalian langsung masuk setelah wisuda atau tamat ke dalam dunia bekerja yang sebenarnya. Inilah hakikat bekerja. Ketika kalian sudah melaksanakan pekerjaan tersebut, maka kalian harus memahami apa hakikat dalam bekerja itu yang sebenarnya. Yaitu yang pertama salah satu bentuk ibadah, kemudian untuk memperoleh jati diri, kemudian yang ketiga memperoleh nafkah atau memperoleh imbalan dari apa yang sudah kalian kerjakan, dan kemudian yang keempat itu mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah kalian pelajari atau menerapkan keahlian, kompetensi yang kalian miliki ke dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya. Nah, ini adalah dia step yang kalian harus pahami bagaimana proses perkuliahan kemudian sampai ke dalam dunia bekerja yang sebenarnya. Nah, itulah informasi atau penjelasan mengenai hakikat dalam bekerja. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran atau bisa menjadi referensi untuk kedepannya yang bisa kalian pahami dalam melaksanakan proses perkuliahan maupun dalam magang industri sampai ke dunia bekerja yang sebenarnya. Oke, jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, boleh adik-adik mahasiswa menghubungi atau langsung kontak ke WhatsApp saya untuk mempertanyakan sesuatu yang jika ada yang kurang jelas. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.